Halo, selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Boleh masuk di kolom chat dong. Suara aku terdengar gak teman-teman? Selamat malam dari Cibubur. Selamat malam, terdengar, terdengar. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dari jam setengah delapan tadi. Aku cek dari jam setengah delapan udah ada beberapa yang join juga. Jadi aku ucapkan selamat datang buat teman-teman di webinar Road to Reach Affiliate Gathering di Jakarta yang akan berlangsung di tanggal 23 Februari nanti. Oke, sebentar. Recording in progress. Oke, nah sebelum webinar aku mulai, eh, aku mau kenalan dulu sama teman-teman. Nama aku Ayu, aku dari tim Tribelio. Di sini aku akan menjadi moderator di webinar Road to Reach Affiliate Gathering malam hari ini. Nah, sebelum aku mulai, boleh dong teman-teman, kurang lebih ada 354 dan pasti akan masih bertambah nih ya seiring berjalannya waktu. Boleh kenalan dong teman-teman di kolom chat nama, asal daerah sama harapannya teman-teman apa sih ikut webinar ataupun nanti ketika teman-teman ikut event Rich Affiliate Gathering-nya. Aku nanti baca satu-satu di kolom chat. Kak Mei dari Bekasi. Halo Kak Mei. Kak Dias. Wah, yang dari Jogja ya. Oke. Ramai ya. Oke. Oke, sudah cukup ramai ya teman-teman. Nanti sembari berjalannya waktu teman-teman boleh kenalan juga di kolom chat gitu ya. Jadi nanti selama 1 jam ke depan kita akan webinar bersama pemateri expert kita yang teman-teman juga udah lihat dari banner-bannernya yang di-share di grup gitu ya. Nanti teman-teman bisa bertanya juga. Aku harap bisa menyiapkan catatannya untuk bisa mencatat gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, aku akan persilahkan untuk pemateri expert kita pada malam hari ini, Kodeni Santoso. Kepada Kodeni, waktu dan tempat, aku persilahkan. Oke, thank you so much Ayu. Hai teman-teman, selamat malam, selamat datang ya di acara webinar ini. Buat yang belum nyalain kamera, tolong kameranya dinyalakan semuanya. Yuk, kamera on. Sesi saya selalu kameranya on. Wah, ini ada yang nggak dari Jakarta ya. Tadi saya lihat ada yang dari Palembang, ada yang dari NTT, luar biasa. So sebenarnya ini adalah acara untuk menjelaskan event saya yang ada di Jakarta tanggal 23 ya. Tanggal 23. Wah, ada Pak Surya ikut aja di sini nih, tumben. Lama nggak kelihatan ini ada Pak Surya di sini. Ya, yang kamera belum dibenerin. Oke, yang dibenerin, yang punya kamera, nyalain kamera ya. Pengen lihat wajah emak-emak nih di sini nih. Pak Surya, ini ada beberapa yang cowok juga. Oke, sip. Saya penasaran. Saya penasaran sebelum saya masuk ke penjelasannya gitu ya. Tolong dong diketik di kolom chat. Kenapa sih Anda tertarik sama affiliate ini? Apa sih yang Anda pikirkan dengan affiliate ini, kayak bisa kayak gimana sih sebenarnya? Pengen tahu saya. Ketik dong di kolom chat apa ekspektasi Anda, kemudian seberapa jauh Anda tahu affiliate itu seperti apa. Lah, ini kok bisa nyalain note. Ayo belum di set ya ininya ya, settingnya ya. Coba saya Harus beli kok sebentar. postulnya semuanya ini harusnya dimatiin semua nih. Oke. Ingin menjadi pengusaha sambil nemenin, oke, passive income, mau dapat uang banyak. Yang mau dapat uang banyak, penasaran saya dari affiliate itu kira-kira ekspektasi Anda itu bisa dapat berapa sih? Pengen tahu saya. Ekspektasinya itu bisa dapat 10 juta ke atas. Oke, interesting. Yang realistis gitu ya, yang sesuai sesuai di kepala Anda aja. Kalau Anda bilang 1 triliun, kayaknya kok ya nggak mungkin ya, nggak ada affiliate yang 1 triliun gitu ya, dari digital gitu nggak ada gitu. Ya kan, 50 juta masih make sense lah. 15 juta masih make sense. Nah, sekarang apa yang jadi tantangan terbesar Anda sebagai seorang affiliate? Affiliate itu kan sebenarnya cuma jualan ya. Affiliate itu kan cuma jualan. Jualan barang orang lain, kalau dapat ada sales, Anda akan dapat komisi. Kan cuma segitu aja. Nah, tantangannya itu apa? Kok sampai sekarang itu belum bisa mencapai goal gitu? Itu apa tuh? Pengen tahu. Belum tentu banyak yang beli. Kaptek sih nggak bisa. Pasti nggak bisa. Kalau Anda mau jadi affiliate digital dan Kaptek itu pasti nggak bisa. Udah.
kecuali Anda mau melepaskan diri Anda dari kegaptekan. Ya, jadi kalau gaptek udah pasti 100% kagak bakal bisa. 20 juta bikin kontennya nggak tahu dari mana, mantap. Jadi paling nggak ada gambarannya ya. Susah dapat follower. Saya mau kasih lihat nih, anak saya itu bikin konten itu ngebut loh sebentar. Ini saya sambil sharing-sharing aja ya. Ini kan sambil sharing. Nah ini anak saya baru 6 bulan. Ini malah ininya saya. Nah ini baru 6 bulan anak saya ini. Ini 30.000 followersnya. Kemudian udah di endorse sana sini. Kemudian jadi affiliate. Belum gede-gede banget affiliate-nya. Kemudian tapi sudah dapat income. Kemudian view-nya dia itu kalau nggak salah kemarin itu total sebulan itu bisa 5 juta view gitu. Nah, ini lihat nih ya. Lihat nih, ini 1,2 juta, ini 2 juta. Mana lagi? Ada lagi nggak yang gede lagi nih? Mana lagi ada yang gede? Ini 1,5 juta gitu. Jadi ya paling nggak nanti kalau misalkan Anda hadir di acara saya, Anda paling nggak bakal belajar deh cara bikin konten. Karena ini yang manage akun ini kan saya dan istri saya, yang manage akun anak saya. Dan yes, hasilnya sih cukup lumayan ya. Kalau cuman bikin konten aja gampang. Sistem affiliate-nya, oke, sip. Sip. Tadi apalagi tuh? Saya lihat tidak tahu mulai dari mana. Nggak pede juga tampil di depan kamera. Dari Theodorus Joshua. Apakah sudah mendengarkan Brainboost PD Public Speaking? Karena sepertinya Anda butuh itu. Brainboost PD Public Speaking. Ada yang bilang suara saya kekecilan. Teman-teman yang lain suara saya kekecilan nggak sih? Apakah saya nggak bisa gedein sih? Aman ya? Fine ya, berarti kalau yang kekecilan, speaker Anda yang kekecilan, bukan suara saya. Saya nggak mau disalahin, karena yang lain-lain aman gitu. Oke, saya akan share screen saya untuk masuk ke slide ya teman-teman. Welcome juga, ini saya lihat beberapa baru datang. Tadi pas tim saya masuk kan 350-an, sekarang sudah hampir mendekati 500 orang yang join di sini gitu ya. So, welcome teman-teman, ini adalah webinar yang ingin menjelaskan seputar acara affiliate tanggal 23, tanggal 23 di Jakarta gitu ya. Ini kelihatan ya teman-teman ya, aman ya. Harusnya sih udah kelihatan. Sebentar, saya share ini. Ini aman, chatnya, oke aman. Oke, sip, udah kelihatan. Mantap. Oke, so webinar ini tentang Road to Rich Affiliate Gathering versus ini ya, bukan versus sih, barengan sama emak-emak Matic. Ya, ini sebuah acara bareng Kemenekraf sih sebenarnya. Jadi ini acara disupport sama Kemenekraf dari Kementerian Ekonomi Kreatif, teman-teman. Nah, buat yang belum kenal saya, kenalin dulu, nama saya Denny Santoso. Saya tuh digital marketing sudah 18 tahun. Saya tuh jualan sudah 32 tahun. Jadi sejak tahun 93 itu saya sudah jualan. Waktu di sekolah itu saya sudah jualan. Terus di tahun 99 itu saya bisnis saya itu suplemen fitness. Jadi saya benar-benar sales keliling, bawa tas keliling kemana-mana. Jadi itulah latar belakang saya. Jadi kalau ditanya jualan itu saya sudah puluhan tahun jualan. Lokasi di mana nanti kita bahas di belakang. Nah, sekarang fokus saya adalah ngembangin Tribelio dan ngembangin Brainboost. Itu yang akan kita bahas juga nantinya. Brainboost itu apa dan seterusnya. Oke. Nah, omset saya kira-kira segini kemarin setahun tapi ini ya ngomongnya nggak sampai setahun ini. Ini nggak sampai setahun. Cuman sejak Traversity-nya berdiri gitu ya, sejak platform saya berdiri. Sebelum platform saya berdiri nggak ke-track soalnya, kan jualannya pakai landing page, pakai apa, jadi nggak ke-track gitu, jualan produk digital saya. Nah kalau jadi affiliate dapat kecipratan ya 20-40% dari sini kan ya lumayan ya sebenarnya ya. Kalau Anda bisa jualan, ini anggaplah hampir 10 miliar, terus Anda kecipratan 2-4 miliar setahun kan ya bagus-bagus banget lah ya. Kerja apa coba yang bisa kecipratan 2 miliar setahun gitu. Yang artinya adalah sebulan hampir 200 juta. Ya, siapa yang mau gitu kan? Gitu kan, mau banget kan ya. Mindsetnya begini. 2007 ketika saya belajar digital marketing pertama kali, saya itu mencari pekerjaan yang bisa dilakukan dari rumah saja dan menghasilkan income paling tinggi. Kalau enggak, saya nggak mau ngerjainnya. Buat apa coba kalau saya bisa ngerjain tempat lain. Jadi di kepala saya waktu itu 2007 itu saya pengen bisa kerja dari rumah. Berarti time freedom dong. Saya mau nonton Netflix. Saya mau main game gitu kan ceritanya. Tapi income-nya gede. Nah hari ini kerjaan saya itu kayak begitu. Jadi
selang sekian tahun ternyata hidup saya sesuai dengan apa yang saya cita-citakan. Jadi berarti kalau Anda sekarang pengen kerja dari rumah aja, bisa ngurus anak, bisa ngurus keluarga, dan income besar sekali, itu sebenarnya mulainya adalah jadi affiliate. Kenapa mulainya jadi affiliate? Karena paling gampang kerjaan Anda cuman jualan. Nggak mikir produk, nggak mikir stok, nggak mikir modal, nggak mikir gudang. Lah kan udah enak banget ya. Kecuali mau repot. Kalau saya sih nggak mau repot ya. Saya maunya kayak begini. Bahkan ketika kapan hari tahun berapa itu 2017 2016 saya sempat jualan produk fisik aja, saya mainnya dropshipping, jadi saya nggak mau pegang barang waktu itu karena pegang barang itu repot. Nah nanti kalau Anda sudah mengerti cara jualannya, mau bikin produk sendiri itu urusan belakang, kan yang penting bisa jualannya. Kalau Anda bisa bikin produk tapi nggak bisa jualan, ya sama aja bohong, benar nggak? Kan yang penting itu jualannya, karena duitnya itu datang dari jualan, bukan dari bikin produk. Itu dulu mindsetnya. Jadi kalau Anda lihat di luar sana ada content creator bikin produk dan sebagainya, nanti jualan dulu. Karena banyak kok content creator bikin produk, bikin ebook, tapi kagak laku. Itu juga banyak gitu loh. Jadi buat saya adalah skill nomor satu itu adalah jadi affiliate. Makanya kalau Anda lihat, anak saya pun itu saya ajarin jadi affiliate. Tapi ya namanya anak-anak ya, masih belajar konten gitu kan. Ini tadi nih, misalkan nih. Saya pasangin link affiliate-nya di sini nih, saya pasangin ini affiliate code dan sebagainya nih, saya pasangin. Nah ini link-link affiliate-nya mereka nih, tiba-tiba laku gitu. Saya ajarin anak saya sendiri pun jadi seorang affiliate. Karena itu cara paling gampang untuk dapetin income. Tinggal urusan nanti bisa di skill atau enggak gitu ya. Nanti kita akan bahas di rada belakang, bisa di skill atau enggaknya gitu. Aku punya produk sendiri tapi kayaknya butuh konten, bener kan? Jadi Listiana Devi ya, punya produk sendiri pun kalau nggak bisa jualan, kagak ada duitnya gitu. Jadi paling gampang adalah ya jualan dulu. Nanti kalau bisa jualan baru kita ngomongin bikin produk gitu ya. Nah, ini tadi saya sudah tanya di depan, harapan apa yang mendorong Anda untuk gabung di webinar malam hari ini. Tadi saya sudah melihat ya, banyak yang pengen dapetin income, dapetin tambahan dan seterusnya gitu. Nah, pertanyaan saya lanjutannya ini, sekarang tuh Anda sudah ngapain, sudah ngelakuin apa untuk mencapai harapan Anda tadi? Coba diketik di kolom chat, saya pengen tahu. Anda tuh sudah ngapain aja? Karena kadang-kadang ada orang yang cuma bilang, saya nggak ngerti mau ngapain, bengong aja. Lah, kalau bengong aja ya bukan, ya pasti nggak bisa lah. Coba, Anda sudah ngapain aja? Main saham. Baru mau belajar. Oke. Memang semuanya belajar. Saya juga belajar. Jangan dipikir saya itu tiba-tiba kayak sekarang. Enggak. Menjual produk sendiri, TikTok, Shopee, udah bikin account TikTok seller. Kayaknya sana kemari gitu ya, tapi belum ada hasilnya semua gitu. Oke. Apa yang membuat Anda, kira-kira ya, apa yang membuat Anda saat ini belum bisa mencapai goal Anda? Kira-kira apa? Apa yang bikin Anda belum bisa mencapai goal Anda? Kira-kira apa? Nggak tahu langkahnya, nggak pede. Kalau urusan nggak pede itu kan urusan paling gampang ya, cuma diberesin sini. Nggak perlu modal, nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau urusan nggak pede loh. Butuh modal apa coba untuk bikin pede? Kan nggak ada modalnya. Masih malu jualan. Kayaknya perlu sesi healing sendiri ini ceritanya nih. Nah, belum ada hasilnya walaupun ngiklan. Interesting. Oke, so ini 3 kesalahan umum yang menyebabkan Anda gagal mencapai goal Anda. Ini ada beberapa hal. Yang pertama, ya biasa, ini saya agak generalisasi, banyak orang itu terlalu bergantung sama penghasilan suami. Ini kalau bisa, ini kan acaranya untuk ibu-ibu ya, jadi yang bapak-bapak, ya inilah ya, disesuaikan lah ya. Kenapa? Karena Anda selalu ngerasa gaji suami sudah cukup untuk keluarga. Jadinya selalu ya sudah gitu-gitu aja gitu kan. Padahal sebenarnya Anda bisa melakukan sesuatu yang lebih sebenarnya. Tapi ini zona nyaman. Seringkali ini adalah zona nyaman. Ya jadi begitu suaminya berkecukupan, maka ngerasa bahwa ya udah cukup gitu. Itu sih. Ya, jadi udah merasa nyaman dengan rutinitas yang gitu-gitu aja, kemudian jadi nggak ada motivasi untuk mencari peluang tambahan. Kemudian tidak melek teknologi. Ini juga sebenarnya bukan gaptek sebenarnya, males. Karena kemarin ada satu orang, bapak-bapak ini kebetulan bapak-bapak. Dia bilang umurnya itu berapa itu? 40-an lah. 40-an awal kalau nggak salah. 40 awal itu jauh mas saya udah mendekati 50. 40 supaya apa? Supaya dia tahu di luar sana itu juga belajar A, belajar B sama mentor berbeda. Selama ini konten anak saya, semuanya itu yang bikin CapCut-nya, desainnya, semuanya, editingnya, itu istri saya.
Cuma saya nggak mau istri saya terus ngajarin anak saya gitu, nggak mau begitu doang gitu. Kamu harus belajar di tempat lain juga supaya mereka tuh terbiasa untuk mencari ilmu di luar sana juga. Jadi anak saya udah belajar CapCut. Habis selesai CapCut saya mau ngajarin dia Canva. Jadi video selesai, habis itu image gitu. Patokan kita gaptek apa? Justru itu kagak jelas. Justru itu harusnya nanya sama yang ngomong gaptek. Karena yang ngomong gaptek, saya tanya balik. Maksudnya gaptek itu gak bisa apa sih Pak? Saya tanya begitu. Itu kadang-kadang yang bilang gaptek pun itu juga nggak tahu dia itu gaptek itu gak bisa apa. Kan lucu ya. Dia bilang gaptek tapi dia sendiri nggak tahu dia gaptek apa. Itu yang susah membangun branding itu nggak terlalu susah sih. Tapi ada caranya memang. Tapi ya bisa lah. Oke. Untuk les perlu dana loh. Untuk buka YouTube gratis loh. Iya kan? Untuk buka YouTube tuh gratis sebenarnya. Nah, kayaknya ada ketakutan tersendiri sama duit. Berarti mentalnya belum pas nih. Kalau saya akan melakukan sebisa mungkin. Saya waktu SD, itu di kepala saya juga mikirnya bukan begitu. Mikirnya begini, saya waktu SD itu teman saya orang kaya. Punya game, Nintendo. Dan saya itu orang gamer. Ya, saya itu gamer. Terus, saya tuh mikir, enak ya jadi orang kaya itu ya. Game itu kan tinggal main di rumah. Kalau mau beli kaset Nintendo waktu itu kan cuman waktu itu 20.000. Lah saya nggak punya duit 20.000 itu nggak punya. Zaman saya SD loh itu tahun 80-an teman-teman. Ya kaset itu 20.000 atau maksimum kalau nggak salah maksimum itu 50.000. Tapi seingat saya 20.000. Ya antara 20 sampai 50.000. Saya kan nggak punya duit segitu. Jajan itu cuma 1.000 lah, terus 50.000 itu mau berapa bulan gitu kan. Jadi saya mikirnya adalah gimana ya caranya untuk ini ya. Pokoknya saya mau jadi orang kaya. Di kepala saya itu adalah saya mau jadi orang kaya. Jadi kalimatnya bukan untuk beli Nintendo kan butuh duit ya. Kata-kata itu kagak ada muncul di kepala saya. Saya munculnya di kepala saya mau jadi orang kaya. How? Gimana caranya? That's it. Gitu. Mau buat konten tapi mau di depan kamera. Itu sesi mental healing itu. Itu nanti kita bahas tuh. Oke, jadi satu malas belajar. Dua suka nyuruh-nyuruh biasanya, nyuruh ini nyuruh itu nggak pernah belajar sendiri. Nah, kemudian kalau Anda bilang gaptek, ini bakal ketinggalan. Sebentar lagi yang namanya gaptek itu kayak kita ngelihat dinosaurus sebenarnya. Oke, saya kemarin siang makan sama anak saya, terus saya bilang gini, kids, saya manggil anak saya kids kedua ya. Kita sering dulu ngomong, lu emang kalau tinggal hidup di hutan sendirian, emang lu bisa survive? Ya, ngomongnya kan gitu ya, zaman dulu kan ya. Kalau lu di hutan sendiri ya, emang bisa survive. Itu omongan zaman dulu. Hari ini ngomongnya begini. Kalau lu sekarang ditaruh di dunia digital, nggak ada bisnis konvensional sama sekali, emang lu bisa survive? Itu obrolan saya sama anak saya. Artinya adalah saya minta mereka untuk bisa survive, menghasilkan income dari online, dari digital. Dan survive. Gitu. Survive-nya itu harus gede ya, bukan survive terus cuman ya survive cuman bisa makan doang ya nggak menarik lah, buat apa kalau cuman bisa makan doang gitu. Jadi itu. Nah, saya mau kasih lihat teman-teman, saya mau kasih lihat sedikit. Ini agak melenceng, tapi mungkin buat membuka wawasan Anda. Ini para ibu-ibu. Siapa di sini yang belum tahu ChatGPT? Ayo ngaku beneran. Apa itu ChatGPT? Ketik di kolom chat. Yang belum tahu? Ada nggak yang belum tahu? ChatGPT itu apa? AI itu apa gitu? Anda sudah mulai ketinggalan di situ. Anda sudah mulai ketinggalan. Kalau Anda ChatGPT, oke, stop dulu. Sama nggak dengan Meta AI? Iya, Meta mirip lah ya. Siapa yang sudah pakai ChatGPT? Bilang sudah. Yang sudah sekarang. Nah, itu udah ada pakai itu. Berarti sudah ada mulai ada perbedaan kan? Satu, Anda ketinggalan satu step dibandingkan yang sudah. Saya tiap malam mau tidur, malam banget, udah jam 11, ngobrol saya itu sama ChatGPT, istri saya udah tidur. Ngobrol saya itu ChatGPT, udah. Saya lagi explore Gemini yang advance sekarang. Gemini yang advance ternyata keren banget. Keren banget sih. Oke, saya mau kasih lihat sedikit sebentar. Di sini ya. Lihat nih ya, AI Roadmap Jensen. Anda tahu yang bikin chipsetnya yang dipakai sama AI itu Nvidia, company-nya namanya. Nah, CEO-nya namanya si Jensen ini. Nah, Anda lihat, ini adalah roadmap dari AI. Ini ya, lihat ya. Kalau Anda masih bilang gaptek, Anda udah dinosaurus. Asli, beneran. Nah, lihat ya. Dulu AI, itu namanya perception AI, di mana bisa mengenali orang ngomong.
di mana bisa mengenali image, bisa mentranslate dari teks, dari gambar ke teks. Nah, itu namanya perception AI. 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 2022, itu muncul yang namanya generative AI, ChatGPT, OpenAI, di mana itu bisa disuruh untuk bikin konten. Jadi kalau misalkan Anda mau bikin konten, Anda tinggal minta ChatGPT. Buatkan saya konten untuk Instagram, itu muncul. Ya, jadi gunanya generative AI kebanyakan dipakai untuk digital marketing, untuk content creation di sini. Hari ini kita tuh sudah berada di sini, agentic AI. Agentic AI itu adalah AI yang disuruh ngobrol sendiri sama AI, disuruh kerja sendiri, kita tinggal tahu beres aja. Jadi kalau misalkan bikin konten, kita bisa ngatur satu AI jadi konten, jadi mikir ide, idenya muncul, AI yang kedua bikin tulisannya, AI kedua bikin tulisan, AI ketiga itu ngecek kualitas tulisannya bagus atau enggak. Mereka bisa berdiskusi sendiri sampai muncul hasil terakhir yang bagus. Bisa ngobrol sendiri lah, intinya begitu. Itu agentic AI. Jadi sudah modelnya kayak begini. Ini saya lagi explore sekarang. Nih, udah bukan kayak yang kemarin lagi. Udah modelnya kayak begini. Nah, udah kompleks sekali. Nah, ini eranya sudah sampai di sini. Ini saya bahkan bisa minta ke AI ini misalkan ya. Ini saya konekin dengan website saya. Jadi saya bisa minta misalkan, lihat ya, saya bisa minta ke AI-nya adalah berapa total penjualan Brainboost Money Magnet kayak. Kita nanya aja gitu. Dia bisa ngecek sendiri, ngecek websitenya, habis itu balik ke saya. Gitu. Nah nih, dia udah bisa ngecek websitenya sendiri, dia balik ke saya. Nah, penjualan Brainboost-nya adalah 11.611 gitu. Dia bisa ngecek sendiri. Kalau penjualan untuk PD public speaking, dia bisa ngecek sendiri, dia ngecek websitenya sendiri, habis itu dia balik lagi. So ini eranya sudah sampai kayak begini, bisa disuruh macam-macam yang bukan sekedar ChatGPT biasa aja. Nah ini total Brainboost PD public speaking. Nah ini nanti bisa dikonekin sama Telegram dan sebagainya, sehingga saya bisa chatting sama AI punya saya sendiri dan bisa ngelihat data company saya sendiri. So eranya itu sudah segitu. Nantinya nextnya adalah physical AI, di mana adalah self-driving car, mobilnya jalan sendiri, ada robot yang bisa macam-macam. Itu eranya kayak begitu. Jadi kalau hari ini Anda bilang gaptek karena nggak bisa komputer, itu sudah ketinggalan sekali. Dan bakal tambah susah cari duit buat orang gaptek. Ingat nih, umur nggak ada masalah. Oke, lanjut ya. Jadi ini harus mau maju, mau belajar dan mau ke depan. Nah, sekarang bayangin aja kalau misalkan nih balik lagi ya, hidup itu hanya dari satu sumber penghasilan. Pertanyaannya gimana kalau tiba-tiba suami sakit, kena PHK, kemudian oke lah suami oke, tapi habis itu perusahaan suami bangkrut. Kan repot ya, itu kan risiko ya yang bisa aja muncul. Nah, munculnya jadi banyak utang. Nah, ini lihat nih. Bahkan pegawai pemerintah juga bisa kena imbasnya. Nih, efisiensi anggaran sebabkan PHK dan seterusnya. Ini kan ya, kita nggak pernah tahu ya. Tiba-tiba ganti presiden, tiba-tiba ada efisiensi anggaran. Karena mungkin yang sebelumnya banyak utangnya kegedean, jadi nggak punya room lagi, jadi harus hemat anggaran, misalnya. Ini kan kita nggak bisa kontrol, ya mau nggak mau gitu. Risikonya apa? Cicilan bulanan tiba-tiba nggak bayar, anak sekolah nggak bisa bayar tagihan kartu kredit, jadi ngutang sana-sini untuk memenuhi keluarga. Jadi utang itu muncul karena terpaksa. Benar nggak? Munculnya karena terpaksa. Sebenarnya bukan salah Anda. Dalam konteks tiba-tiba ada bangkrut, penghematan, dan sebagainya. Bukan salah Anda. Tetapi jadi salah Anda ketika Anda nggak punya income tambahan. Itu salah Anda. Atau income-nya kekecilan. Oke. Nah, perhatikan kira-kira gini. 20 tahun yang lalu, bahkan 10 tahun yang lalu sebenarnya. Tapi ya 20 lah. 20 tahun yang lalu. Berarti tahun berapa? 2005, 20 tahun yang lalu. Cari duit tidak semudah hari ini. 2005, Facebook itu baru muncul, gak ada namanya sosial media, itu cuma katalog anak sekolahan. 20 tahun yang lalu. Cari duit di internet susah. Sehingga Anda harus bekerja keras luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu Anda zaman dulu. Cari duit, itu mesti keluar pagi pulang malam. 20 tahun yang lalu. Hari ini, cari duit bisa semudah ini dengan adanya sosial media. Yang artinya adalah sebenarnya itu sangat sangat dimudahkan. Teknologinya itu berkembang sehingga memudahkan orang untuk cari income kan. Nah problemnya adalah kok banyak orang
mikirnya adalah aku stay yang di lama aja dan bilang gaptek. Terus kalau udah bilang gaptek, emang siapa yang mau ngasihani? Gak ada yang peduli, gitu. Oke? Nah, apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi? Mau kan ya, kalau ada cara yang bisa berdiri di kaki sendiri, mau nggak? Belum terlambat, belum. Anak saya juga baru mulai kok. Kalau terlambat itu mindset. Karena anak saya juga baru 10 tahun. Umurnya baru 10 tahun. Tahun ini nanti akan 11. Tapi sekarang masih 10 tahun. Nah, di Tribelio itu sudah banyak banget yang berhasil bantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan keluarga lewat affiliate. Gitu aja. Jadi cuman nyuruh aja, ini ada barang bagus, lu beli gih. Gitu aja. Nina, konten yang ditunjukin barusan itu aku. Mantap. Itu iklannya gimana? Ntar aja. Iklan-iklan itu ntar aja gitu. Iya kan? Nah, sebenarnya untuk jadi affiliate, ada 3 modal yang sudah Anda miliki untuk jadi affiliate. Anda jago cerita, udah pasti, mak-mak itu jago cerita sebenarnya. Iya kan? Gak bisa disuruh diam itu kan gak bisa. Agak jarang sih yang bisa disuruh diam. Biasanya disuruh diam malah gak bisa diam. Kemudian Anda juga sudah tahu masalah yang dirasakan sesama ibu-ibu. Kemudian Anda juga punya banyak relasi ya. Ada pengajian, ada arisan, ibu-ibu PKK, ada dan seterusnya lah ya. Banyak banget begitu. Saya marketing. Nah, sekarang ini saya mau share. Ini stepnya. Ya, jadi ini kira-kira langkahnya seperti ini. Yang ini pada siap kan ya? Saya ketik dong, mau gitu. Mau lanjut gitu. Saya penasaran ini ngelihatnya kok kayaknya udah gitu ya. Oke, saya ulangin sekilas lagi. Tadi ada yang nanya Mas Yan. Apa yang disebut dengan affiliate? Affiliate adalah Anda jadi makelar, jualan produk orang lain, dan kalau terjadi penjualan, Anda dapat komisi. Titik, selesai. Dan makelar itu sudah ada dari sejak dulu banget. Cuman sekarang kita ngomongnya di dunia digital aja. Gitu. Oke? Nah, yang pertama, ini mesti di-miss sama banyak ibu-ibu. Step 1 adalah nentuin siapa target market Anda. Itu nomor 1. Kemarin malam, barusan saya ada acara. Mama saya ulang tahun dan ini satu RT itu datang ke rumah saya. Jadi saya ngobrol dengan banyak ibu-ibu juga di situ. Kemudian mereka ternyata ada beberapa yang follower saya juga. Jadi acara emak-emak, tapi ada nggak ya di sini ya? Acara emak-emak tapi sebentar, ada nggak ya di sini ya? Ada nggak ya? Saya mau kasih lihat. Nggak ada. Oh, nggak ada. Sebentar. Saya mau kasih lihat. Mana ya? Nah, ini. Nah, ini tadi malam acaranya mama saya lagi ulang tahun. Jadi, mana ya kemarin itu ya? Harusnya. Jadi banyak sekali tamu-tamunya, emak-emaknya gitu. Ada banyak gitu kan, nggak kelihatan foto ininya ya, videonya ya. Tapi intinya adalah beberapa follower saya dan habis itu ngobrolnya malah ngobrolin nanya tentang affiliate dan produk digital juga gitu. Nah, yang kesalahan yang banyak orang lakukan termasuk mak-mak kemarin adalah mereka tuh kayak orang PKK zaman dulu gitu loh. Thank you yang bilang happy birthday. Kayak orang PKK zaman dulu itu loh, yang sebisa mungkin saya bawa semua barang saya jual ke orang di PKK, di arisan. Itu kesalahan terbesar. Jadi yang paling penting, ini catat ya teman-teman ya, catat ya. Yang paling penting adalah target marketnya siapa, jadi siapa yang ingin Anda bantu dan problem mereka itu apa. Dan yang terakhir adalah market Anda itu punya duit nggak sih? Anda ngebantu orang nggak punya duit, mau jualan apa? That's the problem. Oke, jadi ini krusial banget. Nah, ketika ngomongin tentang anak saya yang tadi, saya mau kasih lihat lagi. Anak saya yang ini. Tahu nggak Anda, target marketnya siapa? Target marketnya adalah emak-emak. Target marketnya. Nah, target marketnya punya problem apa? Ternyata problemnya emak-emak itu adalah ngomongin anaknya ngebantah. Siapa di sini yang emak-emak, dan kalau Anda ngomongin anak Anda bantah. Jangan main gadget aja lah, jangan main handphone aja lah, nggak didengerin. Dia macam main aja seharian. Sampai Anda akhirnya, ya wis lah karepmu lah. Nggak bisa dibilangin kok anak saya. Siapa yang kayak gitu? Bener nggak? Itu kan kejadiannya kayak gitu kan. Ngomongin anak Anda, terus dicuekin, dibantah, atau sampai Anda akhirnya kapok dah. Udah capek dah ngomongin anak saya, nggak nurut.
Padahal anaknya umur 10 tahun. Nah, itu target market saya. Bener kan? Kayak gitu kan. Nah, omongan emak-emak yang tidak didengarkan anaknya, ini saya bikin jadi konten, anak saya ngomong. Sehingga yang follow itu banyak emak-emak, di mana emak-emak itu nge-share konten itu ke anaknya. Sehingga share-nya jadi tinggi. Jadi saya tahu benar siapa target market saya, mereka itu ngomongnya apa, problemnya di otaknya apa, itu saya tahu clear banget. Dari Nuri terus harus tahu masalah orang lain dulu dong, jelas itu harus. Kalau nggak tahu, Anda stop, nggak bisa jualan. Karena jualan adalah menyelesaikan masalah orang lain dengan produk yang Anda jual. Jadi kalau nggak tahu produknya, ya nggak bisa. Nggak tahu problemnya, maksud saya. Nggak tahu problemnya, ya nggak bisa. Ya bisa sih laku, tapi nggak bakal banyak. Ya bener, saya share lagi ke anak saya. Bener, jadi saya nggak usah ketemu pun itu saya tahu gitu loh. Flow-nya itu kayak begitu tuh saya tahu. Dan itu saya terima banyak feedback banget. Yang dari gurunya, dari omanya gitu, di-share ke anaknya, di-share ke muridnya itu, kita kan terima feedback. Saya habis share ke sini, saya kasih tahu ini gitu. Jadi dari sini tuh udah, ini nih, ini alasan papa mau explore banyak hal. Ini kemarin view-nya juga gede nih kalau nggak salah ya. View-nya, kita lihat ya kemarin itu. Jadi saya udah tahu rumusnya itu apa, udah tahu nih. Mana tadi yang saya ini 1,1 juta, ini yang ini 1,1 juta view gitu. Tahu, kita tahu gitu. Kemarin ada yang ngomongin tentang baca buku. Anak saya tuh baca buku gila banget kan, ada. Nah ini 2 juta. Ini kan. Nggak ada suaranya. Ini 1 juta view ya, 2 juta view malah. Nggak ada suaranya ya, 2 juta view gitu. Kita tahu gitu kan. Berarti harus ada pendekatan personal. Iya, memang harus ada, memang harus kenal. Kalau nggak kenal nggak bisa. Cuman rata-rata kan sama abis itu. Ini saya ketemu 1-2 orang aja jadi tahu, sisanya itu sama semua. Di TikTok cuma 50 view dari Nuri. Pertanyaan saya, 50 view itu berapa video, berapa posting? Coba Nuri jawab dong, berapa video yang sudah diposting di TikTok? Kurang lebih 20. Nah, mungkin target marketnya belum pas. Target marketnya belum pas. Karena punya saya, anak saya ini, itu dia barusan aja naik. Dia barusan aja naik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Cuman kita ngerti patternnya. Ini nggak saya boost, nggak saya apapun ini. Ini benar-benar dari organik. Jadi lama dia di angka ini 400, 1000, 500, 1000 gitu. Dia lama nih. Ini cukup lama loh. Cukup lama angkanya ya 600, 1000, 1300 gitu. Nah ini terus bodo amat gitu. Terus ini agak naik nih, mulai ke 2000, 1700, 1900, nggak cuma 200-an lagi, nggak cuma 500-an lagi. Ini mulai naik nih ke 3000 gitu kan. Habis itu di sini mulai lompat dia di sini. Di sini tiba-tiba 16.000. Dapat traction nih. Nah, di sini tiba-tiba dapat 135.000. Nah, ini mulai nih di sini. Akhirnya, nah 400.000, 500.000, 700.000. Ini ada turun lagi 9.000. It's okay. Tapi kan Anda lihat ya, ada tractionnya ya. Nah, ini tractionnya kayak gelombang gitu. Begitu naik kayak begini sampai 700.000, habis itu juga bisa turun lagi. Ya, it's okay. It's okay. Ini 33.000, 391. Tapi udah mulai gitu kan, lompat-lompat begitu. 18 ini balik lagi, ini baru tadi sih 2.000. Tapi Anda lihat ya, perjuangannya dari nol ya. Dan ini tidak saya push, nggak saya posting ulang gitu, nggak. Ini sama sekali nggak. Ini memang organik banget gitu. Oke, ya mungkin ada orang 1-2 orang yang tahu kayak begini ya, mungkin sih. Tapi ini benar-benar dari nol banget. Tapi memang kayak begini. Oke, jadi yang penting adalah Anda konsisten. Anak saya, kalau Anda tahu, postingan yang pertama tadi, yang yang dari nol banget, tahu nggak Anda? Itu posting, syutingnya 50 kali take. Video editornya emaknya. 50 kali take. Mamanya itu udah kayak retake ngomongnya nggak jelas. Retake ngomongnya lesu. Retake ngomongnya kok ini sampai mau nangis itu anak pertama. Gitu. Oke. Jadi ya memang prosesnya seperti itu. Oke, itu step pertama ya teman-teman. Kita agak ini aja ya.
langsung ya, menentukan target market. Jadi target marketnya siapa, itu mesti clear, dan problemnya apa mesti clear, supaya ketika Anda bikin konten, kontennya nyambung. Kalau Anda random, acak aja, hari ini jualan barang punya ibu-ibu, besok punya bapak-bapak. Sekarang pertanyaannya, algoritma Instagram atau TikTok, itu mau ngasih view Anda ke ibu-ibu atau ke bapak-bapak, dia kan bingung sendiri ya, algoritmanya. Ya kan? Ngerti ya maksudnya ya? Kalau hari ini ada jualan barang bapak-bapak, besoknya jualan barang ibu-ibu, algoritmanya tuh bingung. Ini view itu dikasih ke bapak-bapak atau ke ibu-ibu. Dia nggak mau pindah-pindah begitu, algoritma nggak seperti itu. Dia harus satu ya satu. Gitu. Jadi nggak bisa tiba-tiba belok kanan, belok kiri, cepat banget begitu, nggak bisa. Algoritma nggak bisa begitu. Oke? Sehingga Anda harus satu, sampai orang tuh paham, oh Anda itu ini toh sebenarnya. Udah. Habis itu dia akan ngerti, oh ya udah kontennya ini harus fokus, bener. Itu harus fokus. Kesalahan banyak orang itu nggak fokus, lompat-lompat aja. Ya salah sendiri kalau nggak fokus. Ya kan? Saya berada di dunia digital marketing itu berapa tahun, teman-teman? Dari tahun 2007. Nah, kalau 2007 sampai sekarang itu loh berapa tahun gitu. Nggak pindah-pindah begitu. Pindah-pindah iya ketika Anda sudah dikenal, public figure, pindah-pindah nggak ada masalah. Karena orang sudah kenal siapa Anda. Hari ini saya mau tiba-tiba ada brand boost yang baru, nggak ada masalah, karena orang sudah tahu siapa saya. Kalau nama TikTok pengaruh nggak? Pengaruh. Kalau itu susah dilihat, ya susah diingat, ya nggak bisa. Oke, kita lanjut dulu. Nomor 2. Nomor 2 adalah Anda mesti jualan produk yang laris. Jadi nggak bisa random. Anda mesti tahu produk ini laku atau enggak. Kadang buat variasi dengan kegiatan lain. Kegiatan lain nggak salah. Kegiatan lain nggak salah. Tapi marketnya harus sama. Marketnya. Oke, marketnya harus sama. Kalau udah terkenal konten berbeda nggak masalah. Iya nggak masalah kalau udah terkenal. Kan problemnya belum terkenal. Dan saya ngajarin buat Anda yang belum terkenal. Gampang dong kalau... Oke, cek produk laris. Oke, sebentar. Kita lanjut dulu. Produk yang laris, ya jelas ya marketnya itu gede. Kemudian punya solusi atau manfaat. Kemudian kreatornya terpercaya. Produknya gampang dijual. Kemudian testimonialnya banyak. Ini belum lengkap sih sebenarnya. Ada satu lagi. Cuannya gede. Kalau Anda jualan produk laris, gampang. Jualan pulsa tuh laris. Cuannya 1.000. Terus kapan mau dapat duitnya kalau cuannya cuma 1.000, profitnya cuma 1.000? Anda butuh profit yang lumayan. Nah, tahu dari mana produk laris? Kalau Anda dengerin creator-creator, Anda follower saya, Anda tahu produk saya yang laris yang mana. Produk saya Brand Boost, itu sekarang larisnya luar biasa. Anda lihat sendiri ini. Ini contoh, saya punya salah satu produk Brand Boost misalkan. Nih, Money Magnet. Siapa di sini yang sudah pakai Money Magnet? Ini sudah laku 11.600. Ada Nuri juga udah ya. Ini sudah laku 11.600. 11.600. Anda boleh cari di tempat lain siapa creator yang satu produknya bisa terjual lebih dari ini. Kayaknya hampir nggak ada deh. Benar nggak? Kalau hampir nggak ada, artinya adalah ini salah satu. Bukan berarti satu-satunya, bukan. Ini salah satu produk laris. Ini tadi sebelum Zoom saya refresh. Sekarang kalau di refresh ini 606, saya refresh 612. Ini saya barusan duduk di sini setengah jam, itu laku 6. 6 kali 300.000 itu 2,5 juta masuk ke saya. Kalau Anda jadi affiliate, ini produk laris banget. Kita baru setengah jam ngomong, itu sudah naik 6 biji. 2,4 juta. Benar ya? 6. Iya benar ya? Enggak dong, 6 kali 3, 1,8. Sorry, 1,8 juta. Ya, kalau Anda mau tahu ya dari Ria Topping, mau tahu laris atau enggak, ini laris, jelas. Nah, saya punya produk kayak begini. Anda lihat sendiri. Lihat nih. Sekarang, mikirnya begini ya. Kita lihatnya ya. Siapa target marketnya dan punya problem apa. Nah, sekarang lihat. Saya punya produk misalkan Money Magnet. Targetnya semua orang, kalau ini kan kebetulan semua orang yang mau rezekinya naik. Clear di situ. Kalau yang rezeki saya udah kebanyakan, ya udah, bukan target market gitu. Ini Money Magnet. Kemudian, Pro Trader. Pro Trader adalah Brand Boost untuk trader forex, kripto, atau saham. Kemarin, saya barusan webinar bareng komunitasnya Monex, sebuah broker di mana mereka punya puluhan ribu trader aktif sama Monex. Gitu. Lihat nih. Brand Boost sales juara. Barusan sore tadi, saya tuh barusan ngisi webinar juga. Jam 5 sampai jam 6. Habis itu saya mandi, saya makan, habis itu webinar lagi nih. Kayak gitu activity saya. Saya barusan ngisi sales webinar di Allianz. Isinya agen asuransi. Agen asuransi isinya ya sales kan.
Nah, ini isinya. Jadi marketnya gede nggak sales juara? Gede banget teman-teman. Bayangin ya, market sales. Hampir semua perusahaan itu butuh sales. Orang sales yang harus di training. Jadi di company saya, ini ngomong company saya ya, di company saya, kita punya tim yang kita set. Kamu harus ngontakin perusahaan-perusahaan yang punya sales. Nah, perusahaan-perusahaan yang punya sales itu, kita training pakai ini, pakai Brain Boost ini, untuk sales. Berapa besar market sales di Indonesia? Gede banget. Gede banget. Anda lihat level perusahaan. Kalau misalkan ini banyak ibu-ibu di sini, suami Anda kerja di sebuah perusahaan, coba nanti ditanya, Pak, di perusahaanmu jumlah salesnya ada berapa? Ada yang bilang 300, ada yang bilang 50, ada yang bilang 3.000. Oke, ada yang bilang 3.000. Lah kan Anda tinggal tektokan aja. Oke, kita aturin yuk. 3.000 saya turun tangan loh, saya bantuin webinarnya semuanya. Nanti komisinya bagi dua lah sama Anda sama perusahaannya minta diskon berapa. Kalau perusahaannya nggak minta diskon ya sudah. Tapi biasanya perusahaan kalau ada 1.000 nih, ya bisa diutak-atik. Diutak-atik maksudnya adalah Anda kenalin saya ke sana, kemudian ceritanya Anda ambil komisinya bagi dua lah sama si perusahaannya. Bayangin, kalau sampai sebuah perusahaan ngambil produk ini 1.000 kali 300, itu 300 juta. Kalau Anda dapat 20% dari 300 juta, itu 60 juta. 60 juta loh. 60 juta, kalau sekarang Anda cuma nyari 5 juta sebulan, itu sama dengan 1 kali deal Anda nganggur setahun. Urusin tuh keluarga tuh, nganggur setahun tuh. Iya nggak? Ambil 20% doang loh. 20%-nya kasih si perusahaannya lah. Ini Pak, diskon 20% Pak, kalau Bapak ambil 1.000 Pak buat tim Bapak. Itu affiliate itu kerjanya kayak begitu. Oke? Nah ini, Brain Boost PD Public Speaking. Siapa tadi yang beberapa kali, saya mau ngonten tapi nggak pede. Kalau Anda kenal orang-orang kayak begitu, jualin aja Brain Boost PD Public Speaking, PD konten ini, dapat komisi lagi 20-40%. Ada lagi Brain Boost buat relaksasi yang stres, yang cemas. Ada lagi Brain Boost bela diri ini saya bikin buat anak saya kemarin. Ada lagi Brain Boost suka baca buku. Siapa yang emak-emaknya pengen anaknya lepas gadget dan lebih sering baca buku? Kasih produk kayak gini, edukasi. Anda bikin konten isinya parenting. Ini cara ibu-ibu lepas gadget. Anak saya nggak punya handphone loh, umur 11. Handphone pinjem namanya, bukan hak milik anaknya. Gimana biar suka baca buku? Kasih ini. Dan emak-emak biasanya mau kok keluar duit. Buat apa? Buat anaknya apapun itu. Daripada dikasih gadget terus habis itu anxiety. Nah, nangkep ya sebenarnya ya, cara berpikirnya. Ini produk ada banyak, marketnya tuh gede-gede, dan saya memang bikin yang gede-gede. Yang kebetulan agak kecil tadi ini agak kecil. Kenapa saya tetap bikin? Ya anak saya bela diri, kejurnas. Jadi saya pakai buat anak saya sebenarnya. Oke, nah weight loss coba. Berapa banyak sekarang? Ibu-ibu yang pengen nurunin berat badan deh. Nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak. Yang habis melahirkan, terus pengen turunin berat badan, tapi nggak bisa dietnya. Berapa banyak sekarang? Market itu gede banget. Nah, kalau gini, Anda tinggal bikin apa? Bikin akun ngomongin cara turun berat badan. Dietnya begini, olahraganya begini, makanan sehat begitu. Selesai sebenarnya. Jadi kalau di kepala saya, buset ini tangan saya yang nggak cukup. Ngerti nggak? Bikin akun Instagram tentang diet, itu satu. Bikin tentang parenting, dua. Bikin tentang ini, banyak loh marketnya loh. Kayak gitu. Sendirinya harus langsing dulu. Ya bisa sih, masuk. Ya, itu banyak banget produk BBMM, bukan BBMM, BB, Brain Boost gitu. Jadi affiliate-nya per item produk atau satu kali aja untuk semua. Anda cuma daftar sekali, produknya itu bisa di-affiliate-kan semuanya, beda link doang. Tapi nanggap ya maksudnya ya. Sekarang, Anda kerjasama sama siapa ya? Contoh ini deh. Satu lagi tadi, ini nih. Brain Boost sembuh sakit fisik, ini baru launching. Belum di-announce. Berapa banyak orang, Anda tahu lah ya, kalau sakit itu jangan malah patah semangat, malah sedih, nanti nggak sembuh-sembuh. Kita kan ngomongnya begitu. Ya gampang yang ngomong, yang sakit ini kan nggak gampang, gitu kan ceritanya kan. Nah pakai ini ceritanya, yang kena cancer lah, yang kena apalah, biar nggak stres gitu, pakai ini. Tapi untuk kontennya dibuat satu akun, enggak, beda-beda. Bayangin, Anda bikin konten satu misalkan ya di Instagram tentang lunas utang, marketnya seabrek lunas utang itu. Udah gede banget tuh. Saya dapat DM itu puluhan tiap hari orang minta lunas utang. Itu tiap hari.
Sampai kemarin tuh ada yang ekstrim, saya hampir screenshot ke istri saya itu sebentar. Ada, semoga masih kelihatan ya. Istri saya sampai ketawa-ketawa kayak, "Dan lu ngaco, lu kok bercanda?" Dia bilang begitu. Nih lihat nih ya, ini DM saya sama istri saya nih. Ada orang nanyanya begini, siang, saya balas siang. "Ya, bangun rumah gimana caranya? Aku kerja nggak pernah dapat, nggak paham pertanyaannya apa. Maaf, gimana cara ATM bisa terisi ya?" Saya bilang, "Bang aja setor duit." Ini pertanyaan aneh-aneh, ini pertanyaan orang stres ini. Bener nggak? Ini pertanyaan orang stres ini. Gimana cara ATM bisa terisi? Ya lo ke bank setor duit lah. Ya kan? Nah, tapi artinya apa? Marketnya besar gitu loh. Dengan kata lain, saya sudah jadi affiliate di Tribelio, dapat semua link untuk produk BBMM. Iya, BB ya, bukan BBMM ya. BBMM itu money magnet. Kalau BB itu semuanya, brand boost gitu. Nah, tapi Anda perhatikan, kayak gini, ini banyak banget. Dan memang kenapa banyak? Karena kondisi. Tiba-tiba ada PHK massal dan sebagainya. Kayak gitu. Nah, tadi siang saya barusan rekaman lagi. Brimbus tidur nyenyak. Nah, loh, berapa banyak orang yang kesulitan tidur? Saya ngecek kemarin di ChatGPT, berapa besar market obat tidur? Banyak loh ternyata. Angkanya itu ratusan miliar. Orang beli obat tidur karena nggak bisa tidur. Overthinking, cemas, anxiety. Nah, sekarang kalau Anda punya Brimbusnya, Anda tinggal bikin aja cara tidur nyenyak. Bayangin ya, ini kalau nggak salah saya pernah ada di YouTube. Di YouTube itu ada yang namanya, termasuk aku insomnia, sleep doctor. Nah ini, sleep doctor, 179.000. Ini ngomongin tentang tidur. Gimana caranya tidur, milih kasurnya, milih vitaminnya, milih macam-macam kayak begini. Dan yang lihat aja. 4.600.000, 300.000, 230. Buat yang nggak paham Primbus itu produk digital. Audio afirmasi, buat didengarin. Simpel ngomongnya audio terapi, gitulah. Ini salah satunya ya, salah satu bentuk produk digital yang saya punya, yang lagi booming banget, gitu. Jadi, lihat nih, bikin kayak begini, ya, bikin kayak begini, habis itu diselipin aja. Pastikan Anda mendengarkan Brimbus gitu. Suplemennya A, B, C, D gitu kan. The best vitamin for sleep misalkan. Di belakangnya pastikan Anda sambil mendengarkan Brimbus untuk cara alami tidur dengan mudah dan cepat. Udah, gitu aja. Ya, jadi itu sebenarnya. Jadi kalau Anda lihat marketnya besar nggak? Oh, jadi affiliate mah enak banget. Apalagi kayak sekarang. Anda nggak perlu rekaman kayak saya. Ngerti skripnya semuanya. Nggak perlu. Saya punya license di NLP. Ini ya, cara pemrograman otak itu saya punya license. Tapi nggak usah. Anda nggak usah pusingin. Komisinya berapa? Ini harga produk. Harganya 298.000. Komisinya 20-40%. 20-40%. Artinya adalah sekitar 60.000 sampai 120.000 komisinya per penjualan. Lah ngapain nyari komisi-komisi yang cuma 5.000 lah, capek lah ya. Kan kita mesti fokus ya, bikinin akun, bikinin apa, harus cari cuan yang besar. Gitu maksud saya. Oke, saya lanjut dulu. Ya, kalau ke sini nanti sebentar, saya lanjut dulu. Jadi itu adalah contoh produk. Ya, jadi cari produk yang laris, yang marketnya luas, solusinya jelas. Oh ya, kemudian tadi ada testimonial yang banyak. Anda bisa lihat, saya tuh koleksi testimoni sebanyak ini gitu. Jadi tim saya udah peta-peta ini, dibagi-bagi kayak begini. Terus ini masih ada lagi. Ini yang barusan masuk nih, kayak begini-begini nih. Nih, hari ini tiba-tiba ada yang bayar utang batik 2018 yang aku udah lupa. Nah, tim saya tuh mengkoleksi testimonial sebanyak ini gitu. Ya kan, ini nggak tahu ini apa. Pokoknya di screenshot ini. Sebelum 17 Februari lunas hari ini dengan tanpa berhutang lagi. Nah, testimoninya banyak banget bisa dipakai. Oke? Kalau satu akun, satu konten, nama akun gimana? Nama akun misalkan, lunas utang cepat. Nah, gitu loh. Kayak misalnya dulu itu ada akun, dulu itu ada akun Instagram, sebentar. Dulu itu ada, sekarang udah nggak ada, Din Limano ya. Tahu ya ini ya. Ini saya lagi tektokan sama dia untuk jadi affiliate saya. Ini follower 1 juta. Dulu dia punya akun namanya Gak Gendut Lagi. Ada yang pernah ikutan nggak? GGL, Gak Gendut Lagi. Nah, ini salah satu cara affiliate adalah untuk mendekati orang-orang yang punya suplemen. Kalau Anda tahu perusahaan yang punya suplemen fitness misalkan, suplemen diet misalnya, di approach aja. Pernah ikut GGL kan ya? Saya itu pernah nge-coaching Din digital marketingnya.
Jadi dia adalah salah satu yang belajar digital marketing, ya sharing lah digital marketing gitu. Intinya adalah saya bilang ke dia sebenarnya, Din, orang ikut GGL itu sebentar, habis itu out. Jadi 3 bulan, habis itu out. Nggak tahu, Maya, Ayah, berapa bulan ikut GGL, habis itu berhenti. Jadi pasti ada polanya berhenti. Jadi semangat, habis itu off. Itu yang saya lihat kemarin itu. Nah, saya waktu itu pernah bilang ke dia, itu di 2022 kalau nggak salah, atau 2023, saya pernah bilang ke dia, Din, orang yang naik dan turun, semangat ikut diet habis itu off lagi, ini satu-satunya problem adalah di mindset mereka yang bukan nggak serak ya, motivasinya habis, hilang. Nah, caranya adalah kamu bikin audio afirmasi untuk diet. Dia waktu itu kayak nggak terlalu ini. Nah, sekarang saya ajak kerja sama dia, saya bilang, kalau kamu jadi affiliateku dan orang-orangmu ini pakai audio dari Brain Boost Weight Loss, kalau dia lebih lama motivasi dietnya, produkmu lebih laku. Karena orang beli terus. Gitu. Jadi, nanggap ya, cara jualannya ya. Kalau orang kayak begini, menggunakan Brain Boost untuk kliennya, dan kliennya jadi lebih lama lebih lama motivasinya, otomatis produk dia jadi laku. Paham ya? Nah, berarti kita tinggal nemuin aja influencer diet siapa aja, kita ajakin kerjasama. Nah, gitu cara berpikirnya. Oke, ini gitu. Kemudian nomor 3 adalah optimasi sosial media. Ya, bionya masih clear, bionya, keterangannya semua masih clear. Makanya nggak bisa random, nggak bisa acak. Anda nggak bisa bilang saya Indomaret punya jualan semua produk, nggak bisa. Anda mesti satu, saya ngomongin diet, saya ngomongin lunas utang. Kalau lunas utang, coba sekarang. Lunas utang akunnya siapa? Ada keinget nggak Anda? Lunas utang gitu. Lunas utang. Kayaknya nggak keinget ya. Kalau Anda bikin lunas utang, maybe lah jelasin dari awal, stepnya dari awal, apa kan sudah saya jelasin. Nah, bagi Anda mungkin ini bukan step ya. Dari step 1 kan, target marketnya mesti clear. Target market mesti clear. Nomor 2, cari produk yang laris. Udah saya kasih tadi, ini loh ada namanya Brain Boost, ini laris. Udah jelas laris. 11.000. Kan nggak mungkin ini nggak laris kalau nggak 11.000 gitu kan. Nah, step ketiga adalah optimasi sosial media. Ini kurang konkret apa sih? Saya sampai bingung nih. Ya, jadi bionya dibenerin, personal brandingnya dibenerin. Kemudian nanti Anda mesti belajar sih. Ini nggak sempat kalau kita bahas hari ini jam ini, itu nggak sempat. Ini waktunya juga udah habis soalnya. Percantik bio, bangun personal branding, kuasai konten, editing. Berarti kok kalau di medsos misalnya BBMM, ya BBMM aja ya. Kok misalnya PD weight loss nggak bisa. Iya, nggak bisa. Satu-satu memang. Memang satu-satu. Mungkin ada irisan. Misalnya nanti yang sakit sama yang relaksasi, mungkin masih bisa gitu. Cara menguasai konten editing itu yang gaptek. Lah iya, anak saya juga gaptek. Dan hari ini dia hari pertama les CapCut. Udah sebulan lagi dia udah nggak gaptek gitu. Oke, jadi ini step ketiga gitu. Nah, keempat itu cerita. Cerita itu ada hook, ada story, ada offer. Jadi hook itu ini loh, hook itu ini. Nah, ini namanya hook. Judul ini loh. Kalau dibully harus gimana? Itu namanya hook. Ini alasan kenapa kalian perlu rutin baca buku. Itu hook. Ya, itu namanya hook. Kemudian di dalamnya ada story-nya. Nah, story itu ya ceritanya. Ini semua story-nya itu ceritanya sebenarnya. Ini tadi saya dijual semua. Komiknya udah dijual semua. Sekarang Desember 2024. Ketika ini lagi di syuting semuanya. Setahun ini kalian udah baca berapa banyak? 50 lebih ya. Masa 50? Ya, ada. Habis baca 50 buku rasanya 50 gimana? buku ini yang jadi ini banget nih. Yang di komen orang-orang di sini tuh 50 bukunya gitu. Tapi intinya adalah story-nya ini itu jadi story-nya. Jadi hook-nya itu adalah judulnya, ini hook. Ini hook nih. Alasan pentingnya melatih decision making. Nah, itu adalah hook-nya. Ini hook-nya gitu. Story-nya itu ceritanya. Nah, habis cerita, kita jualan. Jadi di sini misalnya, ini alasan kenapa kalian perlu rutin baca buku. That's the hook kan. Habis itu di sini kan ada ceritanya semuanya. Habis ada ceritanya, kita bilang buat yang mau anaknya atau diri sendiri untuk bisa suka baca buku, komen baca di kolom komentar. Nanti dikirimin link audio Brain Boost suka baca buku via DM. Ini caranya. Gitu. Oke, paham ya? Jadi hook-nya itu judul, kemudian ini story-nya,
kemudian ini offernya langsung dikasih begini. Sehingga dari sini berapa banyak orang yang nge-komen baca di sini, yang nge-komen baca di sini. Ini yang komen itu ada kelihatan nggak tadi komennya berapa? Nggak kelihatan ya komennya berapa ya? Yang komen itu ribuan, soalnya saya nggak kelihatan kalau di sini ya. Ini 7.500 bagi 2. Berarti sekitar 3.500 orang komen. 3.500 orang bilang saya mau baca buku. Nih. Nangkep ya, cara ngegiringnya itu kayak begitu. Hooknya apa, story-nya apa, offernya apa. So 3 step itu. Tuk, tuk, tuk. Itu biar otomatis langsung dikirim gimana? Itu pakai tools namanya ManyChat. ManyChat. Nah ini, pakai tools ini. Ya 3.500 itu kita kirimin link BBM baca buku. Yes. Jadi pakai tools namanya ManyChat. Jadi kalau Anda lihat punya saya misalnya, kemarin ada teman-teman yang datang dari situ kan, lihat ini nih, Gaptek punya HP kentang, mau komisi 5-10 juta tiap bulan. Ini baru diposting tadi pagi kalau nggak salah. 427, berarti sekitar 210 orang itu komen. Karena sisanya kan komenan balasannya ya. Nih, komen webinar, terus dikasih ini link, aksesnya udah di DM ya. Nah ini webinar gitu kan, kita balesin lagi gitu. Nah ini, ini saya nggak bisa lihat message-nya. Sebentar. Nah misalkan ini gitu. Dia ngetik webinar gitu. Itu ke DM nanti. Otomatis akan di DM. Sama linknya. Nah ini. Pesertanya terbatas, amankan kuota kamu sekarang daftar di sini ya. Dikasih link kayak begini. Ini kalau diklik sama orangnya, itu langsung masuk ke ini, webinar ini gitu. Jadi gitu caranya. Ada tekniknya seperti ini gitu. Jadi tinggal diatur aja pakai post ini misalkan. Nah tapi ini di luar konteks pembahasan hari ini sebenarnya. Tapi ya intinya adalah ketika user komen di sini pakai kata mau webinar, maka dibalas dengan kata-kata ini public reply, kemudian dilanjutkan dengan reply di DM. Ini pesertanya terbatas ya, amankan kuota kamu sekarang. Linknya daftar di sini, dikasih link akses, linknya ini gitu. Ini yang ngeklik ada 226 orang gitu. Ada kelihatan kan di sini kan? Gitu caranya teman-teman. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Ini aja saya nggak pakai iklan ini. Lihat nih, 9.600 total. Berarti 4.500, 4.800 lah. Ya kurang lebih lah. Lebih dong. Ya 4.800-an yang komen di sini. Yang mau jadi affiliate. Jadi affiliate itu memang lagi happening. Tapi Anda paham ya flow-nya ya. Hook, story, dan offer. Gitu. Cara tahu dia mampu beli atau tidak gimana? Ya kalau targetnya ibu-ibu ya kebanyakan bisa beli lah ya. Ya ada ibu-ibu bisa beli makan buat anaknya juga kok. Jadi harusnya ya bisa beli. Itu step keempat. Jadi bikin konten terus kayak begitu. Sosmed bikin baru. Kalau buat saya sih kalau follower Anda masih dikit lanjutin aja. Nggak usah bikin baru. Kalau dari ini. Nah step kelima barusan kalau Anda scale up. Nah, barusan kalau Anda mau scale up. Kalau mau scale up, maka harus ngiklan. Ya, jadi Anda bisa mengontrol audiens atau market yang masuk. Karena Anda bayar itu, iklan gitu. Udah 2 akun TikTokku nambah lagi. Nggak, cuan dulu baru nambah lagi. Kalau 2 nggak cuan, ngapain 3? Apa yang bikin kamu begitu pede 3 cuannya nambah? Kalau 2 belum cuan. Ya, cuan dulu. Cuan dulu. Oke? Ya, jadi step kelima adalah ngiklan. Nah, kunci sukses itu konsisten. Nggak ada affiliate baru mulai langsung pecah telur 2 digit. Harus nyoba berbagai angle. Ini bukan ilmu instan. Anda lihat anak saya, nyoba up and down, ada yang dapat, ada yang nggak, dapat udah tinggi, turun lagi. It's up and down, terus kayak begitu. Tapi memang harus konsisten. Anda bisa lihat sendiri, punya saya 350.000 followers. Itu 5.700 post, guys. Dan Anda baru 20 dan rada malu gitu. Ya kan? Sekarang udah berapa? Udah 5.998 post, 393. Ya. Jadi kalau Anda lihat saya baru posting 20 gitu ya. Terus kok nggak rame gitu ya, rame kepalamu gitu. Oke. Anda lihat YouTube saya. YouTube saya nih, lihat nih. 494.000. Videonya berapa? 1.600 videonya. Yang nggak pede pun bikin 1.600 video tiba-tiba pede sendiri. Karena saking biasanya ngomong. Bener nggak? Saya nggak pede karena Anda baru mulai.
Coba deh Anda bikin 100 video. Mati rasa itu lama-lama itu. Pasti, udah pasti. Oh cuman gitu doang. Lah anak saya tuh loh grogi pertama. Pasti, lama-lama ya gitu doang. Tadi anak saya bikin berapa video? 44 kalau nggak salah. Dari, Anda lihat ya akun anak saya. Dari yang pertama tuh baca skrip aja rada kaku banget. Hari ini udah nggak baca skrip, udah begini-begini dia tangannya. Jadi orang aja notice, kok sudah lancar ya sekarang. 40 video. Lancar nih. Dan videonya cuma video 1 menit guys. Bukan video yang kayak saya panjang-panjang. Video saya di sini kan panjang-panjang. Banyak yang panjang-panjang gitu. Ya kan, yang video ini kan banyak yang panjang-panjang. Ini agak jarang posting yang panjang, bukan karena saya jarang posting, karena tim saya overload. Overload. Anda kalau tahu tim saya ya, ini kita ngomongin sedikit di luar konteks ini ya. Ini sedikit di luar ini ya. Saya tadi barusan webinar jam 5 sore, tiba-tiba tim saya DM kayak begini. Jam 5 sore. Sore Ko Denny, ini ada request script baru ya untuk webinar tanggal 26. Gak apa-apa kalau dicicil ada 20 script. Kayak gitu loh bikin videonya. 20 script. Aku bilang buset, besok banyak meeting saya. Ini lagi webinar. Nah itu dia skripnya baru datang tuh. Dia dicicil boleh kok, thank you ya. Aku hari ini webinar 2 kali, 5, 6, 8, 9. Ntar coba diselipin. Boleh banget, thank you. Gitu doang. Pemindah script dan sebagainya gitu. Oke. Jadi ada tulisan ini nggak ya tadi? Nah ini deadline-nya kalau bisa besok. Nah kayak gitu loh. Sehari bikin 20 video. Nah jadi ya iklan saya yang running itu juga banyak teman-teman. Jadi ini behind the scene saya. Jadi kalau Anda baru bikin 1 video terus habis itu kok ini kok itu gitu kan ya. Kita itu yang profesional itu memang bikinnya kayak begini. Video ngedit sendiri. Ya kagak lah. Mau bikin syuting aja udah disiapin semua begitu ya, dieditin sama tim. Saya enggak. Anak saya yang bikinin istri saya. Kalau faceless nggak tampil wajah gimana buat konten? Bisa. Itu bisa-bisa aja. Media penyimpanan segitu banyak konten gimana? Lah, media penyimpanan sekarang kan murah. Nggak ada masalah. Ngeditnya butuh kesabaran. Sehari cuma 1 aja udah untung banget. Lagi ngedit tiba-tiba blank dan hilang. Udah nggak mood mulai dari awal. Iya, kadang-kadang memang begitu. Kalau buat konten planner pakai aplikasi apa? Kalau saya udah langsung batch gitu sih. Di kepala saya itu langsung muncul A, B, C, D, E gitu. Jadi saya agak berbeda dengan yang lain. Maybe besok di acara Anda nanya sama siapa besok itu ya? Shiva kalau nggak salah yang bikin banyak konten juga. Coba nanya dia konten plannernya seperti apa. Kalau saya itu nggak pakai, saya pakai Notion. Idenya pakai ChatGPT. Tapi kontennya harus saya taruh di Notion. Untuk ngetik itu di Notion. Saya mainnya seperti itu. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Sampai sini bisa dipahami kan ya? Urutannya kayak gitu tadi. Saya akan go through singkat lagi aja ya. Urutannya, 1 nentuin target market. Kalau Anda mau jualan tentang weight loss, Anda bikin akun weight loss. Problem apa aja yang ingin Anda selesaikan. Kalau pengen ngomongin parenting. Udah, itu aja. Jangan parenting terus tiba-tiba lompat lagi ke hutang, kemana-mana gitu kan. Jadi itu terlalu banyak lompat gitu. Kedua adalah cari produk yang laris. Clear. Anda bisa start dulu dengan punya saya, Primbus. Anda jualan, komisinya cukup besar, 20-40%. 60.000 sampai 120.000 kira-kira. Nah, nanti kalau Anda sudah ngerti, ngerti aku jualannya, mau nambah yang lain, banyak produk lain digital di luar sana banyak. Di Tribelio juga banyak. Jadi nggak masalah. Ya, jadi start dengan yang laku dulu aja, gitu. Nah, kemudian optimasi sosial medianya. Ini kita akan bahas nanti ketika tanggal 22 ya. Itu kita akan bahas. Kemudian bikin konten, tadi sudah saya kasih contohnya, kurang lebih kayak begitu urutannya. Ada judulnya, ada ceritanya, kemudian bagi yang mau, ini loh linknya di sini gitu, offernya di situ. Jadi ada urutan, tak gitu. Jadi orang itu ngeflow, enak gitu loh. Kemudian kalau memang mau scale, itu ngiklan gitu. Oke? Nah, kita lanjut tadi. Paham ya? Sampai sini tolong dong yang ini diketik. Paham buat yang... Kita lanjut kalau gitu. Nangkap ya? Urutannya itu kayak begitu. Buat pemula berapa video yang keluar tiap hari? 1 aja. Pemula 1 aja. Hook itu judul. Tadi kan saya udah bilang, hook itu judul yang bikin orang itu tertarik untuk buka video Anda. Hook itu judul. Oke? Udah ya, saya nggak ulangi lagi. Udah saya ulangi 2 kali, 3 kali tadi soalnya. Lanjut kalau gitu. Nah, mau kan ya kalau misalkan I believe Anda pasti mau belajar lebih dalam lagi. Ya, jadi dengan
apa ya, potensi peluang yang kayak begitu. Bahkan anak saya sendiri aja jadi seorang affiliate. I think kalau Anda nggak mau belajar lebih dalam, ya nasib di tangan Anda. Menurut saya begitu. Gitu sih. Nah, saya punya event offline untuk ajarin Anda cara jadi affiliate yang menghasilkan dari A sampai Z. Ini kemarin kebetulan acara Rich Creator ini di gedung Kemenparekraf kalau kemarin itu. Ya, jadi saya punya sekarang namanya Rich Affiliate Gathering bareng dengan emak-emak Matic. Ya, ini program dari kementerian. Ya, disupport sama Ekraf, emak-emak Matic, IP-nya, dan Bank Mandiri. Nah, siaran pers ini kemarin ya, ini acara Rich Creator gitu dan Rich Affiliate. Ini kemarin acaranya di Jakarta, ini di Bali full, ini bener-bener sampai nolak kemarin, nolak karena full banget. Ini di Surabaya juga full, di Depok juga full. Ini Rich Creator kemarin, ini Jogja, di Bandung, di Medan. Ini tahun lalu di Medan ya. Oke, nah tahun ini perdana event saya offline untuk affiliate. Tanggalnya ya 23 Februari jam 1 sampai setengah 6 di Mandiri University Daan Mogot, Jakarta Barat. Bapak-bapak Matic boleh ikut nggak? I think boleh deh, tanya tim deh nanti. Kalau nggak salah boleh. Kalau nggak pede untuk bikin konten gimana? Ambil Brainboost PD konten. Oke, jadi ini catat ya, tanggalnya tanggal 23 jam 13 sampai 17.30 di Mandiri University Daan Mogot, Jakarta Barat. Nah, saya akan ngebahas roadmap-nya, kemudian strateginya, closing-nya, kemudian cara ngontennya, kemudian tips memilih produknya. Produk tadi saya udah bongkar sih di sini. Itu saya bahas di sini. Kemudian saya juga ngundang 3 expert lainnya yang ahli di bidang masing-masing untuk ngebantuin Anda. Jadi satu ada Siva, Jabal Adventure. Ini product creator sama affiliate militan. Jadi dia dapat 50 juta dari affiliate cuma pakai HP aja. Ya. Kemudian mindsetnya gimana, strategi pecah telurnya gimana, strategi konten cuan ala emak-emak gimana. Nah ini akan dia bahas sama Siva. Kemudian ada Torik, dia expert copywriter. Jadi gimana sih riset target market untuk menemukan keyword dan angle campaign. Jadi kalau bikin story itu gimana? Storytellingnya gimana? Copywritingnya gimana? Nah itu nanti akan dibahas. Gimana sih bikin captionnya untuk meningkatkan penjualan? Ya ini tim saya juga yang handling semua konten saya. Jadi misalnya kayak tadi itu, yang Gaptek punya HP kentang, cuman kata-kata gitu doang. Bayangin ya, cuman kata-kata begini doang, itu menghasilkan 200 orang untuk klik. Nah itu dia belajar dari saya sih. Saya bikinnya begini gitu kan. Nah, dia sekarang sudah lumayan. Jadi udah nggak perlu diajarin, dia udah jalan sendiri, dia udah oke, dia bikin konten-konten kayak begini-begini, dia yang bikin. Nah, lihat kayak begini, ini ada 800, berarti sekitar 400 orang klik. Ini kerja dia semua, ini ada 1000, ini kerja dia semua. Jadi Anda belajar cara dia bikin copywritingnya itu gimana sih sebenarnya. Kok bisa cuman ngetik gitu. Kalau ini teman-teman, ini sebenarnya kan gampang ya. Bikin ini kan gampang ya. Bikin kayak begini ini kan tinggal foto, ya kan? Anda tinggal foto aja, ini tinggal foto aja. Terus teksnya kan pakai Canva. Nah, tapi ngomongnya apa? Roadmap-nya itu apa gitu? Copywriting-nya itu loh apa gitu? Nah, itu nanti diajari sama Torik ini. Dia yang pegang punya saya. Jadi dia expert copywriter. Nah, berikutnya adalah Din Andira, affiliate marketer. Dia adalah partner saya yang jalanin semua iklan saya. Jadi dia akan share gimana sih Meta Ads jadi senjata terbaik untuk jualan produk digital. Ya, mungkin saya perlu kasih ini juga. Di sini ada yang iklan nggak sih teman-teman? Ada yang iklan nggak? Penasaran saya. Ada yang iklan nggak? Ketika di kolom chat ada yang iklan nggak? Kok Facebook? Salah saya. Ada yang iklan nggak? Kalau yang iklan, Anda pernah tahu nggak yang namanya Facebook Ads Library ini? Ada yang tahu nggak? Di sini Anda bisa melihat iklan orang lain, termasuk iklan saya. Nah, ini iklan saya. Anda bisa lihat akun saya yang ini, itu lagi running 89 ads. Ini, akun saya yang ini. Ini dia yang jalanin. Si Din Andira tadi yang jalanin. Ini Denny Sambojo yang ini. Bentar. Yang ini ada lagi nggak? Yang ini coba kita lihat. Yang ini 240 ads. Jadi saya tuh iklan tuh ratusan, teman-teman. Bukan cuma 1, bukan cuma 2, bukan cuma 3. Iklan saya ratusan. Ini 240 iklan aktif
Yang tadi 89. Jadi total-total itu 330-an lah. Ya, 330-an, 329 ads saya gitu. Nah, yang running iklan saya adalah Din tadi. Dan Din adalah partner saya yang juga akan datang dan sharing di acara Rich Affiliate Gathering tanggal 23. Ya, Anda bisa belajar dari affiliate yang dari handphone saja, Anda bisa belajar copywriting, Anda bisa belajar dari iklan kayak begini, gimana caranya memulai iklan untuk affiliate pemula dengan modal kecil. Ya, jadi apa saja benefitnya? Sharing, pelatihan, dan networking senilai 499. Jadi Anda akan networking, ketemu saya langsung, ketemu orang-orang itu langsung dan ngobrol langsung. Itu di situ. Jadi bisa ngobrol kayak begini, nanya-nanya saya langsung kayak begini, sesi networking. Ya ini Anda lihat sendiri testimonialnya semua. Thank you, bersyukur banget, seru banget ya. Ini banyak sekali di sini. Ya, eventnya semuanya. Nah, kemudian berikutnya nggak cuma itu. Ada juga akses Rich Affiliate Incubator plus bonus-bonusnya. Ya, senilai hampir 700.000. Jadi ada materinya juga. 10 video panjang deh. Untuk ngajarin Anda start dari nolnya itu seperti apa. Jadi kalau Anda tadi nanya, dari nol gimana gitu. Dari nol caranya gimana. Nah, itu ada di sini. Videonya juga lengkap. Ya, karena memang butuh ditonton pelan-pelan, di-pause, diulangi, diikuti gitu. Jadi butuh ini. Kemudian, nah ini materi Rich Affiliate Incubator yang akan Anda pelajari. Jadi materinya kurang lebih kayak begini. Ya, mulai dari mindsetnya, Instagram marketing, kemudian Tribelio-nya kayak gimana, copywriting, hook story offer lagi ada, copywriting mapping, copywriting structure, terus ada evaluasi Zoom, ada ngedesain Canva, ada bikin landing page, funnel, ya, ada Zoom lagi, jadi ada 2 kali Zoom gitu. Nih, belum apa-apa ada pecah telur, makasih bimbingannya. Jadi kalau misalkan sudah bisa pecah telur, lebih gampang untuk pecah telur berikutnya. Yang pertama itu yang paling challenging, yang belum pernah pecah telur itu yang paling challenging, gitu. Ya ini udah banyak nih yang mulai pecah telur, ini ada yang 500.000, ini ada yang berapa lagi gitu ya, jadi lumayan gitu. Nah kemudian ada Zoom-nya 2 kali intensif Zoom bareng sama tim saya untuk evaluasi. Jadi Anda bisa nanya-nanya di sini juga. Kemudian ada grup komunitasnya Telegram untuk Rich Affiliate Indonesia. Jadi kalau mau diskusi juga bisa di situ. Jadi bukan cuma Zoom aja, tetapi di sini Anda juga bisa. Kemudian Anda dapat marketing kits dari Brain Boost Money Magnet. Testimonial semuanya tadi segitu banyak itu bisa Anda pakai. Jadi kalau mau jualan kan enak ya, testimonialnya udah banyak, udah ribuan kali itu. Gitu. Nah kemudian ada tambahan ini, ada course tambahan 18 video challenge. Jadi affiliate dengan topik-topik kayak begini. Jadi ini dalam banget sih ya. Kita pernah membuat namanya Rich Affiliate Challenge. Nah, ini kita masukkan ke dalam sini juga. Gitu. Kemudian template landing page dan kemudian free membership affiliate. Anda tahu kalau orang mau jadi affiliate di Tribelio itu harus bayar 100.000 per tahun supaya Anda bisa jadi affiliate untuk Brain Boost. Nah ini juga 100.000, ini kita masukin ke sini semua. Jadi total nilainya adalah 4193999. Dari sini, siapa yang tertarik ikut? Nah, dari materinya teman-teman, siapa yang tertarik ikut? Materinya. Semakin Anda ketik banyak yang mau, mungkin harganya saya diskon. Kira-kira di diskon jadi berapa ya? Ini acara offline loh, ada tempatnya loh. Kita mesti sewa tempat segala loh, jadi jangan ngaco-ngaco ya kalau minta diskon gitu. Kira-kira mau di diskon jadi berapa nih teman-teman nih? Jadi materinya tuh udah lengkap banget, nggak ada yang lebih. Oke, sekarang ikut ya. Kira-kira mau di diskon 50.000, jadi 4143 gitu ya. Jadi berapa kira-kira? Anda mau jadi berapa kira-kira? 500.000? 1,5 juta? 1,4? Oke. Oke, biar nggak lama-lama lagi. Biar nggak lama-lama lagi. Oke. Yuk, kita diskon 3, 2. Tinggal 150.000 aja dapat semuanya.
offline ini semua, termasuk affiliate membership 100.000. Buat yang belum ya, kalau yang ini buat yang belum ya. Semuanya. Jadi Anda langsung aja nanti akan di-share ya sama tim. Linknya akan di-share, teman-teman. Malam ini aja, dapatkan semua bonusnya. Itu linknya langsung dikasih ke sini sama tim saya tuh. Itu sudah tuh, tribelio.page/hrag-wag. Cuman 150.000. Udah offline loh ini, bukan online loh. Offline loh. Ketemu sama saya. Offline-nya di mana? Tadi sudah disebutin sih, di Daan Mogot di Jakarta. Ya, di Daan Mogot di Jakarta. Jakarta, teman-teman. Online ada nggak? Materinya di mix jadi 2. Jadi event offline sekali. Habis itu sisanya Anda bisa akses online semuanya. Oke? Terima kasih, Deal. Makanya online-nya bisa. Kalau Anda saya mau online aja gitu. Ya udah, Anda berarti nggak ketemu saya offline-nya, tapi Anda ngikutin materi online-nya. Itu bisa. Tim ini dapat snack nggak sih, tim? Saya pengen tahu. Tim yang ini yang ngasih. Laki-laki boleh nggak? Ini tim kayaknya yang tahu nih. Sepertinya sih boleh kemarin itu, tapi bakal banyak ceweknya. Kita nggak batasin sih, kalau cowok nggak boleh masuk, kayaknya kok enggak gitu. Tapi online aja boleh, online aja boleh. Kalau yang udah member bayar berapa? Tetap 150.000 lah. Kalau yang di Kalimantan nggak bisa datang, ya sudah lah. Anda ikut online-nya aja. Bayarnya sama segini. Cuman yang bisa datang, ya Anda dapat datangnya juga. Jadi dapat semuanya. Karena goal saya sebenarnya, goal saya nih teman-teman, goal saya apa? Goal saya adalah Brainboost bisa bantu banyak orang dan Anda jadi bagian dari affiliate dari Brainboost juga. Member tetap 150, jawabannya adalah yes. Member tetap segitu. Oke, jadi goal saya adalah semakin banyak orang bisa pakai Brainboost, semakin ini sebagai saya yang punya produk ya di situ, dan membantu Anda sebagai seorang affiliate itu juga bisa dapat produk yang harusnya cukup laku kenceng, sehingga mendapatkan income buat Anda jadi lebih gampang gitu. Ya, udah affiliate Brainboost tapi materi offline-nya keren banget, jadi mau lagi. Iya, datang aja. Ketemuan lah ya. 150.000 ada tempatnya, semuanya bisa ketemuan kan ya. Nggak enak lah ya. Offline tanggal berapa? Kayaknya ini tadi tim salah bikin ininya ya. Harusnya di belakang ada ininya tadi. Ini. Mana tadi? Nih, acaranya ini. Dicatat teman-teman. Suami istri boleh bayar satu harga, nggak boleh. 2 orang ya 2 orang. Nggak boleh teman-teman. 2 orang ya 2 orang. Ya, kelihatan ya. Itu sudah di-share, sekali lagi sudah di-share. tribelio.page/hrag-wag. Sayang aja gitu loh. Maksudnya 150.000 itu sudah super murah sekali untuk semuanya gitu. 150.000 langsung pecah telur nggak? Oh ya, enggak lah. 150.000 itu kan datang dan belajar. Mau datang sama anak lanang nggak apa-apa. Ajak aja anaknya supaya tahu, dapat wawasannya. Kita ketemu nanti tanggal 23. Kita ngobrol-ngobrol, kita sharing-sharing. Nanti bakal banyak speaker-speaker yang lain tadi kan juga sudah ada di situ kan. Jadi dari situ Anda bisa tahu lah, dapat wawasan kan. Gitu ceritanya. Mbak, laptop atau catatan aja? I think catatan aja. Laptop sih nggak perlu sih. Karena nanti prakteknya itu di online-nya. Ya, prakteknya itu di online-nya. Di event ini namanya Rich Affiliate Gathering. Rich Affiliate Gathering artinya adalah kalian para affiliate itu datang gathering, networking, sharing. Oke? Sambil nanya-nanya ke para speakernya. Itu fokusnya di situ. Nah, nanti pulang belajar praktek, ada Zoom-nya lagi tadi. Untuk nanya jawab ada Zoom-nya lagi, ada grup Telegramnya. Jadi langsung dapat banyak sekali. Karena kalau ngajarin sampai bisa, sampai laku satu hari, kok kayaknya enggak ya? Karena kan memang butuh posting video gitu kan. Nah, kalau Anda tidak berada di Jakarta, Anda tetap bisa bayar dan mengakses materi online-nya. Hanya saja Anda tidak bisa ketemu saya di offline event itu aja, di acara sharingnya gitu. Kirim ke grup linknya, yes, nanti tim akan kirim kok. Bawa buku catatan boleh, ya ngobrol-ngobrol boleh. Oke, itu aja teman-teman. Nanti kita ketemu. Jadi saya udah siap-siap ini. Saya udah hari Rabu saya udah ke Jakarta. Ada banyak podcast. Saya punya event banyak. Ada podcast. Nanti ditutup dengan tanggal 23. Itu ya ketemuan gitu. Kalau kita bawa temen, kita dapat apa? Enggak, ini udah murah sekali. Kita udah sangat murah sekali, 150.000.
Jadi materi segitu banyak, offline dapat online juga, masih ada Zoom-nya lagi gitu. Kode ini Mandiri University nomor berapa? Di Google aja ya. Kalau online di jam yang sama? Enggak. Kalau online itu nanti dapat akses materinya, Anda langsung bisa akses. Bahwa anak umur 9 tahun boleh nggak? Itu per orang loh, nggak. Tanya tim deh, saya nggak tahu kalau untuk itu. Ada prakteknya nggak? Jawabannya nggak. Ini sharing dan networking. Sharing satu orang ya, satu orang. Oke. Sharing dan networking. Kalau belajarnya nanti di online-nya, itu ada belajarnya di online-nya. Oke. Lokasi saya juga nggak tahu, saya di Malang teman-teman. Jadi kalau lokasi di Jakarta saya juga nggak tahu. Nanti Anda silakan nanya ke tim saya aja langsung. Nanti dibalik di grup aja, nanti nanya di grup. Bayarnya itu tadi sudah ada tuh, ada tulisannya tuh sama tim saya di share tribelio.page/hrag-wag. Ya bayarnya ke situ. Cuma 150.000 aja. Ya, jadi yang nggak bisa datang offline, Anda tetap bisa bayar sekarang dan ikuti kelas online-nya. Itu juga bisa. Ya, jadi seperti itu. Oke, I think itu aja teman-teman. Thank you so much. Kita ketemu tanggal 23. Saya kembalikan waktu dan tempat ke tim, ke Ayu. Thank you. Oke, thank you Kak Denny. Untuk sementara kolom chat aku matikan terlebih dahulu ya teman-teman, sembari aku kirim linknya supaya nggak tenggelam. Oke, thank you so much Kak Denny untuk sesi materinya malam hari ini, juga untuk sesi sharingnya dari pengalaman Kak Denny dan lain-lain. Nah, aku mau sampaikan beberapa informasi terkait banyak juga nih pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, apakah bapak-bapak atau laki-laki boleh ikut? Jawabannya boleh teman-teman. Jadi dipersilakan untuk para bapak-bapak, mas-mas, kakak-kakak yang laki-laki, walaupun mau ikut, gak apa-apa, kita belajar bareng-bareng di sana, bareng 4 pemateri kita. Ada Kodeni, ada Mbak Syifa Jabal, ada Mas Dayan, dan juga ada Mas Tori. Nah, aku informasikan juga bahwa kegiatan Rich Affiliate Gathering ini berkolaborasi dengan Ekraf. Ada yang tahu teman-teman, Ekraf adalah Kementerian Ekonomi Kreatif. Jadi nantinya juga akan ada speech secara langsung dari Ibu Iren Umar selaku Wakil Menteri Ekonomi Kreatif. Jadi ini kesempatan yang besar banget buat teman-teman bisa networking, bisa menjaring banyak relasi di tempat nanti, karena nggak cuma dari teman-teman affiliate aja, tapi sampai kelas kementerian juga bakalan datang nih teman-teman. Lalu untuk lokasinya teman-teman, benar di Mandiri University dan Mogot Jakarta Barat. Nanti untuk detailnya buat teman-teman yang sudah beli tiketnya akan diinfokan juga di grup. Kita akan kasih tahu beberapa tips kalau yang naik transportasi umum, enaknya turun di stasiun mana, atau yang naik Transjakarta, atau yang bawa kendaraan umum, nanti teknis detailnya akan diumumkan di dalam grup teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman sudah beli tiketnya, aku harap teman-teman juga cek email teman-teman. Ini aku izin share screen sedikit ya, supaya teman-teman nanti bisa tahu emailnya kayak gimana sih nanti kalau yang didapat gitu. Karena nanti ini mastiin teman-teman supaya masuk ke dalam grup pesertanya. Ya, sebentar. Oke, sudah terlihat ya share screen aku. Jadi nanti ketika teman-teman sudah klik linknya aku kirim di kolom chat, teman-teman mengikuti flow pembayarannya, nanti teman-teman akan mendapatkan email seperti ini. Judulnya Save This, Anda berhasil terdaftar di Rich Affiliate Gathering Jakarta. Itu artinya teman-teman sudah berhasil membeli tiket dan mengamankan kursi teman-teman. Karena kursinya sangat terbatas teman-teman, jadi aku infokan aja kalau misalnya teman-teman nggak kebagian tempat, artinya teman-teman nggak bisa nih ikut event yang di hari Minggu nanti. Dan belum tahu lagi nih kapan Kodeni dan tim akan mengadakan Rich Affiliate Gathering di Jakarta. Karena mungkin nanti next di bulan selanjutnya ataupun nanti selama setahun ke depan itu kita akan muter-muter di Indonesia, jadi kemungkinan nggak akan di Jakarta lagi. Jadi pastiin teman-teman yang domisili di Jakarta atau masih terjangkau lah di Jabodetabek pakai transportasi umum, pastiin teman-teman bisa ikut, kosongin waktunya supaya bisa ikut di Rich Affiliate Gathering ini. Jadi nanti teman-teman akan dapat email seperti ini, dan nanti teman-teman diharap untuk segera join ke grup WhatsApp-nya ya, supaya teman-teman nggak ketinggalan informasi lainnya. Oke, dari aku itu saja teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir tadi, kurang lebih sampai di 700 orang.
sampai saat ini masih ada stay di 500-an. Jadi thank you so much teman-teman. Untuk yang belum beli tiketnya, masih ada di kolom chat. Aku akan kirim lagi. Sekali lagi aku akan kirim lagi teman-teman. Jangan sampai kursinya kehabisan teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Buat yang juga berjoin di grup waiting list, bisa cek di grup juga untuk akses untuk daftarnya. Terima kasih semua. Selamat malam. Selamat beristirahat. Recording stopped.